Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Anya Ulfa dari Fakultas Hukum kelas I, NIM 2022011103114482. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa negara wajib mensejahterakan rakyatnya. Di sini telah tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Presiden Republik Indonesia menimang bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang sehat, yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Bahwa masyarakat karenanya kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh seluruh masyarakat dan pemerintahan atas dasar kekeluargaan. Bahwa usaha-usaha kesejahteraan sosial perlu dilakukan di dalam rangka dan sebagai bagian yang integral dari usaha-usaha pembangunan nasional ke arah mempertinggi taraf kehidupan seluruh rakyat. Bahwa berhubungan dengan itu perlu dibentuk undang-undang yang menetapkan garis pokok pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Yang pertama, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 MPR 1973 tentang garis-garis besar haluan negara. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan Undang-Undang Kesejahteraan tentang ketentuan-ketentuan pokok sosial. Di bab pertama, ketentuan umum, terdapat pasal 1, setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada pasal 2 yang dimaksud di dalam undang-undang ini dengan yang pertama, kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, usaha-usaha kesejahteraan sosial ialah sama upaya, program, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, pekerjaan sosial ialah seluruh keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. Yang keempat, jaminan sosial sebagai perwujudan daripada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan memelihara kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada bab 2 berisi tugas dan usaha pemerintahan. Di sini terdapat pasal 3. Yang pertama, tugas-tugas pemerintahan ialah A. Menentukan garis kebijaksanaan yang perlu untuk dipelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial. Yang B. Memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat. Yang C.
melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Yang kedua, hal-hal tersebut dalam ayat 1 pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pasal 4. Yang pertama, usaha-usaha pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial meliputi A. Bantuan sosial kepada warga negara baik secara perseorangan maupun dalam kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban akibat terjadinya bencana-bencana baik sosial maupun alamiah atau peristiwa-peristiwa lainnya. Yang B. Memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial. Yang C. Membimbing pembinaan dan rehabilitas sosial termasuk di dalam penyaluran ke dalam masyarakat kepada warga negara baik perorangan maupun dalam kelompok yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup yang terlantar atau yang tersesat. Yang D. Mengembangkan dan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban dan peri kemanusiaan dan gotong royong. Yang kedua, pelaksanaan usaha-usaha pemerintahan tersebut ada di dalam ayat 1 pasal 1 diatur dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pasal 5, pemerintahan mengadakan usaha-usaha ke arah terwujudnya dan terbinanya suatu sistem jaminan sosial yang menyeluruh. Yang kedua, penyelenggaraan sistem jaminan sosial tersebut dalam ayat 1 dilaksanakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 6, penyelenggaraan pendidikan, latihan khusus dan latihan-latihan yang tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dan kejuruan dalam profesi pekerjaan sosial diatur dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 7. Yang pertama, alat kelengkapan pemerintah dalam lapangan kesejahteraan sosial. Yang A. Di tingkat pusat ialah departemen yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial dengan seluruh aparatnya. Yang B. Di tingkat daerah ini ialah aparat-aparat yang diserahi tugas urusan kesejahteraan sosial di daerah. Yang kedua, tugas susunan dan wewenang serta hubungan alat kelengkapan pemerintah tersebut. Dalam ayat 1, pasal ini diatur dengan peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya ke bab 3. Di sini terdapat peranan dan usaha masyarakat. Di bab 3 ini ada pasal 8 yang isinya masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan bagaimana ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 9, untuk mencapai daya guna dan daya kerja sebesar-besarnya bagi usaha masyarakat di bidang kesejahteraan sosial ialah usaha kesejahteraan sosial dan pemenuhan jaminan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak dapat dibentuk yayasan atau lembaga lain yang syarat-syarat dan cara-cara pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir pasal 10, usaha pengarahan dana dan penggunaannya bagi kegiatan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bab 4, ketentuan peralihan. Segala peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang sudah ada tetap berlaku selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Selanjutnya bab 5, ketentuan penutup. Terdapat pasal 12, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya agar supaya setiap orang dapat mengetahui pemerintah
memerintahkan perundang-undangan ini dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dari penjelasan itu tadi tentang isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, menjelaskan secara umum bahwa perjuangan bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga negara hidup layak, bebas, dan penindasan dan penghisapan, bebas dari penghinaan dan kemiskinan, bebas penggerakan secara konstruktif, aktivitas-aktivitas sosial untuk mempertinggi kesejahteraan orang-orang, keluarga, golongan, dan masyarakat. Dari tujuan yang dimaksud tadi itu hanya dapat dicapai sebanyak-banyaknya. Pertama-tama, bila masyarakat dan negara telah berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan merata, karena hal ini tidak mungkin dicapai oleh pemerintah sendiri atau oleh masyarakat sendiri, maka usaha-usaha kesejahteraan sosial harus dilaksanakan oleh pemerintah dan oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan. Perkembangan kehidupan sosial yang sehat dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri tanpa adanya paksaan dari luar. Sebaliknya, pemerintah wajib memberikan pengarahan serta menetapkan garis-garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang dituju. Oleh karena itu, usaha-usaha kesejahteraan sosial tersebut perlu diselenggarakan di dalam rangka dan sebagai bagian integral dari usaha-usaha pembangunan sosial ke arah mempertinggi taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sudah jelas bahwa mensejahterakan rakyat di dalam negara itu wajib karena telah tertulis di dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan kesejahteraan sosial tersebut. Mungkin itu saja dari saya tentang penjelasan mengapa negara wajib mensejahterakan rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.